Baik, selamat siang Pak Hendro. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya ini Pak Hendro? Luar biasa hari ini sehat nih, Pak. Tetap selalu diberi kesehatan sepertinya nih. Wah, itu dia. Ya, memang kesehatan itu yang paling penting dulu Pak ya. Ini posisi di mana ini Pak Hendro? Saya sekarang nih di sekolah nih, Pak, posisinya nih. Masih di Oke, sekolah. baik. Ya, Gimana keadaan sekolah Pak? aman nih, Pak. Kebetulan baru selesai anak beraktivitas, anak ujian, kemudian mereka pun sudah pada pulang, jadi kami udah aman dengan sekolah. Ah, iya, 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 iya. Aduh. Gimana? Guru-guru juga sehat-sehat semua Pak? Guru-guru sehat-sehat semua, Pak. Luar biasa, mereka masih tetap fresh, masih tetap semangat masuk ke kelas dan masih tetap uh, apa ya luar biasa lah semangatnya seperti itu, Pak. Heeh. Iya Pak, aduh. Nah kan kemarin kita sudah janjian Pak ya untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol. Ya. Nggak lama sisa cuman ini saja, mau menyapa saja Pak sebetulnya Pak. Nggak ada mau menilai atau nggak ada mau mengobservasi, nggak ada itu Pak. Tapi mau ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya. Siap, Pak, siap. Hendro, iya Pak Hendro. Bapak kan hendak melakukan coaching ya, praktik coaching hari ini Pak ya. Benar, Pak, hari ini jadwal coaching saya dengan Pak Ipon ini, Pak. Oh, dengan Pak Ivon. Sebelumnya Pak Hendro sudah mengetahui apa yang hendak dibicarakan oleh Pak Ivon dalam sesi coaching hari ini? Saya belum mengetahui, Pak. Hari ini saya akan berjumpa sama beliau, jadi mungkin kami akan membicarakan 3 hal lah ke depannya nanti, Pak, terkait dengan supervisi akademik. Oh ya, baik Pak. Jadi Pak, nanti bagaimana Bapak sudah mempersiapkan diri dalam sesi coaching yang akan Bapak jalankan nanti Pak? Baik, Pak, saya sudah mempersiapkan diri uh, bagaimana nantinya Pak Ipon bisa mengetahui apa yang ingin dicapainya pada saat observasi nanti dan apa yang seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Nah, lalu eh, apakah Bapak sudah mempunyai strategi nanti untuk menggali kebutuhan dan harapan dari coach Bapak? Sudah, Pak, saya sudah punya strategi. Jadi saya akan melakukan 3 kali percakapan sama beliau. Yang pertama di observasi, yang kedua observasi, nanti yang ketiga di pasca observasi. Nanti apa yang diharapkan beliau bisa tergali di 3 percakapan itu, Pak. Baik Bapak. Nah Pak, terakhir Pak, apakah Bapak juga sudah mempersiapkan teknik khusus misalkan ketika Pak Ivon sebagai coach nanti kesulitan untuk menjawab atau mengeluarkan apa yang hendak Pak Ivon bicarakan Pak? Sudah, Pak. Saya sudah menyiapkan uh, teknik khusus. Yang pertama, saya akan menjadi pendengar yang baik, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian saya juga nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk beliau, Pak. Itu tekniknya, Pak. Oke, baik-baik Pak. Oke, saya lihat itu persiapannya sudah matang Pak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan sebelum Bapak nanti melakukan coaching atau harapan terbesar Bapak apa? Harapan terbesar saya ketika pelaksanaan coaching ini dapat membantu Pak Ipon itu menemukan hambatan-hambatannya bisa diselesaikan dengan baik oleh Pak Ipon. Seperti itu, Pak. Waduh, oke Pak, saya juga berharap demikian. Sukses untuk sesi coachingnya nanti Pak ya. Tetap semangat Pak ya. Siap. Nah, Uh, uh, iya Pak Hendro. Itu gimana perkembangan sekolah yang Bapak pimpin sejauh ini seperti apa Pak? Boleh Bapak ceritakan dulu ini Pak.
Sejauh ini sekolah kami sudah sangat aktif lah, kegiatan-kegiatan di luar juga sudah aktif karena ada beberapa guru penggerak nih yang ada di sekolah nih Pak. Jadi membuat sekolah itu semakin maju ke depan selangkah dibandingkan sekolah-sekolah yang lain karena mereka sudah berinovasi, sudah melakukan perubahan-perubahan sehingga murid-murid jadi senang ke sekolah. Jadi keadaan sekolah kami saat ini Bukan, ya Ci? adalah perubahan Bukan, kan? Pak dibandingkan yang kemarin-kemarin karena adanya guru-guru penggerak kita nih yang luar biasa nih Pak. Wah, mantap sekali Pak. Jadi sudah ada inovasi, ada Iya, benar, Bi. perubahan, lalu ada juga kemajuan berarti di sekolah ya Pak ya. Berarti secara langsung maupun tidak langsung, tadi Bapak menyebut guru penggerak ya yang terlibat aktif Pak ya. Ada berapa Pak guru penggerak di sekolah Bapak? Guru penggerak di sekolah saya baru 2 nih Pak. Cuma 2 barusan nih. 2 saja sudah mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Apalagi nanti kalau guru-guru yang lain menyusul, wah sudah sangat luar biasa sekolah ini Pak nantinya. Waduh, senang betul saya mendengarnya nih ya. Memang ya harus seperti itu ya. Berarti guru penggerak itu ketika sudah mendapatkan pelatihan ya kembali ke sekolah memang ada berdampak positif Pak ya. Iya Iya Pak. Pak, benar Pak. Harus ada dampaknya kepada murid-murid dan itu terbukti hingga saat ini kalau saya amati seperti itu Pak. Baik Pak Hendro. Nah, Pak Hendro, ini kan sudah ini ya apa Tempat Lucy itu namanya sayang ditebang. penilaian kinerja, Mana gua lalu ada. juga Bapak tentu saja banyak observasi juga di dalam kelas Pak ya. Nah, boleh Bapak Ini kat jembatan. ceritakan dulu Pak gimana proses Sampai penilaian kinerja yang ada kalau orang di pandai sekolah Pak. pemanisan. Mahal Baik Pak, kalau penilaian kinerja di sekolah itu Jemput sudah sagu, berjalan jemput dengan sawit. sangat baik. Jemput sagu lah. Saya kebetulan juga Pas kat dibantu jembatan itu, oleh para jembatan kecil itu, guru penggerak nih baru Lucy. untuk mengakomodir Bukan sampai. pengelolaan kinerja. Bukan, jalan Kebanyakan belakang rumah. mereka kan sudah pada paham nih apa yang menjadi tujuan dari pemerintah, Tanyalah sehingga guru-guru lain saat ini lah kena tebang. sangat tergantung kepada guru-guru penggerak nih Pak, yang 2 orang di sekolah saya. Nah, untuk pengelolaan kinerja itu sudah 70%, 80% saya nilai nih Pak, tinggal 20% lagi penilaian akhir. Ada beberapa guru yang mungkin baru persentasenya 75% dan mungkin akan mencapai 100% dalam waktu yang dekat ini Pak. Nah, luar biasa Pak Hendro. Jadi dalam penilaian kinerja itu sudah ada progres sampai 70-80% ya Pak ya. Nah ini Pak, teknik apa yang Bapak pakai untuk bisa sampai ke penilaian kinerja ini sudah hampir selesai nih Pak? Saya berdayakan guru-guru penggerak nih Pak yang ada di sekolah. Mereka inilah yang memotivasi, membangkitkan, terus mendampingi, membersamai guru-guru yang lain sehingga progres dari pengelolaan kinerja itu sudah hampir mau selesai. Oke baik Pak. Waduh ya, jadi memang Bapak membuat atau mendorong yang memotivasi guru penggerak yang ada di sekolah Bapak, yaitu untuk bisa memotivasi, mendampingi, lalu juga berbagi praktik baik ya Pak di dalam pembelajaran sehingga teman-teman yang lain ikut termotivasi Pak ya, ikut bergerak juga Pak ya. Iya benar sekali Pak, praktik baik ini selalu dihadirkan oleh guru-guru penggerak dengan materi-materi yang sangat luar biasa sehingga guru-guru yang lain terbangkit motivasinya, seperti itu. Ya, nah, dalam penilaian kinerja tadi sudah ada observasi, tinggal beberapa guru lagi Pak ya. Apakah sudah terjadwal semuanya juga Pak yang tadi yang masih belum tadi Pak? Bu, makan Bu. Sudah Pak, semuanya sudah terjadwal, cuman beberapa guru ini masih
belum, karena mereka juga memang maunya di akhir, karena mereka mendampingi guru-guru yang lain terlebih dahulu, Oke. sehingga mereka di akhir. Nah, yang di akhir ini cuma tinggal guru penggerak, Pak. Saya rasa ini mungkin agak sedikit aman nih untuk di akhir ini. Oh, iya, iya, iya. Baik, baik ya. Jadi memang strateginya yang sudah Bapak terapkan bahwa yang awal itu adalah yang didampingi dulu, baru yang setelah itu yang guru penggeraknya di akhir. Wah, strategi yang luar biasa, Pak. Oke, Pak. Pak, lalu persiapan-persiapan macam apa nih Bapak yang Bapak lakukan ketika Bapak mendampingi atau mengcoaching ya teman-teman di guru di sekolah Bapak? Oh, betul. Baik, Pak. Jadi persiapannya itu adalah saya coba meminta kepada guru-guru saya itu mempersiapkan administrasi yang sebaik-baik mungkin sebelum masuk ke kelas. Kemudian memohon juga kepada guru-guru ketika masuk ke kelas itu apa yang mau dikembangkan, gitu. Apa yang mau area apa yang bagian mana yang mau dikembangkan oleh para guru-guru saya sehingga mereka tidak monoton di kelas dan mereka tahu tujuan mereka itu masuk ke kelas itu maunya apa. Jadi strateginya langkah awalnya seperti itu, Pak. Iya Pak, yang saya tangkap berarti Bapak meminta untuk administrasi dibereskan bersama-sama, berkolaborasi, mempersiapkan sebaik mungkin ya. Kalau ada yang belum mengerti nanti bisa ditanyakan, lalu harus tahu tujuannya apa ya. Itu yang saya tangkap. Nah, Pak, lalu harapan Bapak untuk perkembangan dari penilaian kinerja ini seperti apa Pak? Harapannya Pak? Harapan saya setelah adanya penilaian kinerja ini, mungkin para guru-guru itu memahami tantangan apa yang mereka hadapi, terus apa langkah yang harus mereka kembangkan, kemudian mereka bisa mewujudkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih berfokus kepada peserta didik. Kemudian mereka juga harus berinovasi, Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi Bapak mau menekankan bahwa supaya semua guru yang ada di sekolah Bapak itu sadar akan tantangan, lalu akan potensi, lalu bagaimana langkah-langkah untuk mengatasinya, agar pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi semua siswa, lalu juga ini fokus pada pengembangan ya, pengembangan siswa berarti ya Pak ya. Pak, kalau seperti itu bagaimana apa namanya dari tujuan tadi itu bisa mempengaruhi hasil secara umum Pak yang ada di sekolah Bapak? Tentunya sangat berpengaruh ya Pak ya, ketika semua guru itu sudah tahu apa yang menjadi tantangan mereka, terus mereka sudah tahu bagaimana harus menyelesaikan tantangan tersebut, mereka melakukan pengembangan diri untuk mencapai tantangan tersebut, sehingga nanti tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Oke, berarti Bapak memang sudah melihat bahwa Bapak Ibu guru itu sudah tahu, sudah mampu dan jadi mereka bisa melangkah itu secara masing-masing gitu sudah enak gitu melangkahnya ya. Mungkin juga karena tadi ya Bapak sebutkan ada peran pendampingan dari Ya, guru penggerak tadi ya. ya betul Lalu Pak. Bapak Pak sebagai pimpinan di situ Pak, langkah apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini, Pak? Langkah yang sudah saya lakukan tadi yang pertama ya memotivasi guru-guru, yang kedua memberdayakan guru penggerak, kemudian saya juga sudah melakukan menerapkan coaching kepada guru-guru sehingga pada saat nanti beliau membutuhkan masukan, mereka nanti membutuhkan saran, jadi bisa dengan sendirinya bisa terlaksana dengan baik dan apa yang mereka butuhkan juga tercapai seperti itu, Pak.
Oke, baik Pak. Jadi Bapak dari langkah-langkah Bapak yang saya tangkap, Bapak selalu memotivasi mereka, memberdayakan yang ada, artinya dari aset Bapak sudah betul-betul memahami ya aset yang ada di dalam sekolah Bapak, sehingga ketika mereka membutuhkan memang masukan, saran itu bisa bisa langsung datang, bisa langsung bertukar pikiran begitu Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Betul. Jadi aset uh, yang paling berharga sekali itu adalah aset guru penggerak yang ada di sekolah saya itu Pak, yang saya berdayakan agar membawa rekan-rekan berkolaborasi dengan baik. Baik, Pak. Nah, lalu kira-kira bagaimana Bapak bisa mengukur ya kemajuan yang sudah terjadi dengan nanti masih ada tentu saja masih ada harapan lagi kan, Pak? Masih ada harapan ke depannya seperti apa? Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Kalau saya mengukurnya itu ya dari progres pengelolaan kinerja tadi Pak, itu sudah sangat baik dan Hmm? kemudian mereka sudah paham apa yang diinginkan dari progres tersebut, mereka terapkan di dalam kelas, sehingga mereka semua ketika sudah menerapkan itu dengan baik di dalam kelas, melalui bantuan oleh guru-guru penggerak, nah saya rasa itu tingkat keberhasilan yang sangat luar biasa. Kalau itu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, mungkin nanti akan lebih maju lagi seperti itu Pak. Oh baik Pak, jadi dalam pengelolaan kinerja ini tentu saja apa yang sudah baik itu dipertahankan bahkan mungkin ditingkatkan Pak ya, yang jelas Pak ya. Iya Pak, betul Pak, Iya. seperti itu. Oke Pak, kalau begitu saya yakin Bapak sebagai kepala sekolah juga pasti sudah mempunyai visi ya, visi pribadi dan visi sekolah yang tentu saja pasti akan mengembangkan sekolah dari yang Bapak tetapkan Pak. Nah Pak, kira-kira apakah ada tantangan-tantangan Pak yang kira-kira Bapak rasakan begitu Pak? Tantangannya ada sih Pak, kalau untuk mewujudkan itu terkadang para guru penggerak kita ini juga disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri mereka, mereka juga diberdayakan oleh dinas, sehingga terkadang jadwal yang sudah ditentukan itu bisa bergeser, tapi bisa diatasi sama mereka, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Berarti Bapak juga sudah tangkap, sudah mengenali, juga mengatasinya juga juga sudah baik ini. Nah, semoga progres ke depannya juga semakin mantap Pak ya. Iya. Oke Iya, Pak, siap Pak. sukses terus untuk pendampingan, ya proses pendampingan dengan guru-guru lainnya. Tadi untuk proses observasinya, saya kira cukup dulu Pak ya untuk sesi kali ini. Nanti kita berjumpa lagi setelah sesi Bapak saja ya. Siap Pak, terima kasih Pak atas obrolan kita pada hari ini sangat luar biasa sekali Pak. Baik Pak, silakan Pak dilanjutkan. Selamat siang Pak Ipon. Selamat siang Pak Indro. Alhamdulillah Pak Ipon. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya ya alhamdulillah baik Pak. Sekarang posisi Pak di sekolah Pak atau gimana? Sekarang di sekolah Pak, ini sedang istirahat, waktu istirahat jadi saya masih di majelis guru nih mempersiapkan nanti mau masuk sebentar lagi. Oh, berarti hari ini Pak observasi ya Pak ke kelas ya. Oh, iya Pak. Baik. Pak Ipon, Iya Pak. kira-kira di topik pembicaraan ingin Bapak dapatkan ini Pak. Saya nanti berharap nih di sesi observasi nanti mungkin Bapak bisa memperhatikan terkait proses pembelajaran yang saya berikan kepada murid itu pada bagian pembelajaran berdiferensiasi Pak. Karena saya rasa saya sedikit masih kurang begitu menguasai terkait dengan teknik atau model pembelajaran berdiferensiasi Pak.
Baik Pak Ipon, jadi sebelum kita observer di kelas, jadi kita sepakati dulu ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak akan diskusi sama saya itu ada 3 kali. Yang pertama kita pra-observasi sebelum Bapak masuk ke kelas, Iya kemudian Pak. kita melaksanakan observasi dan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, di tahap pra-observasi ini Pak, eh, sekarang Bapak sudah menyampaikan ke saya bahwasanya tema yang akan kita bahas yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Itu Iya Pak. Pak. Benar Ya. Pak. Nah, jadi dari hasil pembicaraan kita ini kira-kira apa rencana Bapak, apa persiapan-persiapan Bapak untuk melakukan pembelajaran diferensiasi pada saat observasi nanti, Pak. Baik Pak. Berarti secara teknis Pak, eh, saya sudah mempersiapkan administrasi terlebih dahulu terkait bahan asesmen yang akan mulai terlebih dahulu, kemudian nanti model pelajaran berdiferensiasi terkait dengan konten, kemudian prosesnya itu bagaimana sehingga nanti biar kelihatan di dalam proses pembelajaran. Terus mungkin yang lebih penting sekali saya akan mempersiapkan mental. Baik, Pak. Jadi tangkap di sini rencana Bapak untuk observasi nanti itu Bapak sudah mempersiapkan sebaik-baiknya termasuk administrasi Pak ya, Betul Pak. administrasi seperti asesmen yang Bapak sudah persiapkan, terus model pembelajaran berdiferensiasi yang juga sudah Bapak siapkan. Nah, di sini Bapak ingin dibantu supaya model pembelajaran diferensiasi ini terlihat pada saat pelaksanaan observasi nanti. Seperti itu ya Pak ya. Betul Pak, betul. Nah, apa yang bisa membuat hal itu terjadi Pak pada saat observasi nanti? Yang seperti yang saya sampaikan Pak, berarti saya harus menguasai materi, itu sangat penting sekali bagi saya untuk menguasai materi, kemudian menguasai kelas, kemudian memahami kebutuhan murid dari hasil asesmen, sehingga nanti proses pembelajaran berdiferensiasi itu relevan dengan kebutuhan murid dari hasil asesmen Pak. Dan tujuan pembelajaran mudah-mudahan tercapai Pak. Baik Mungkin Pak itu Pak. Ipon. Ya, luar biasa sekali Pak Ipon. Pak Ipon sudah merencanakan, mungkin bahkan sudah menyiapkan diri ya. Paling tidak Pak Ipon sudah menguasai materi. Jadi Pak Ipon juga nanti ingin menguasai kelas. Pak Ipon juga nanti berharap sekali bisa memahami kebutuhan murid sehingga pembelajaran diferensiasi ini bisa terwujud pada saat observasi nanti. Seperti itu ya Pak Ipon kan? Iya Pak, betul Pak. Nah, ini sudah sangat luar biasa persiapan dari Pak Ipon ini Pak. Terima kasih Pak. Hanya untuk masuk nanti dukungan apa saja nih Pak yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak ini Pak? Dukungan mungkin karena saya nanti di saat observasi itu saya menggunakan media Pak, jadi yang jelas kelengkapan media, kemudian jaringan yang kondusif, kemudian listrik yang ada, kemudian kelas yang nyaman Pak. Baik, berarti dukungan dari kelengkapan media, terus jaringan yang stabil ya Pak ya, biar tidak Siap. mengganggu proses pembelajaran. Baik Pak Ipon, untuk tahap ini pembicaraan kita cukup kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Ipon rencanakan ini bisa terwujud pada saat observasi nanti. Dan mudah-mudahan media yang Pak Ipon gunakan ini itu bisa berjalan
dan memang sangat dibutuhkan pada saat proses pembelajaran nanti oleh murid-murid. Ya, seperti itu ya Pak Ipon. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ipon, sukses selalu. Sampai ketemu nanti pada saat observasi Pak Ipon. Siap Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hendro. Iya Pak Sep. Iya. Apakah sudah selesai dengan sesi coachingnya Pak? Sudah Pak, tahap pra itu sudah selesai, tinggal melanjutkan nanti observasinya lagi nih Pak. Oke Bapak, waduh ya. Gimana tadi Pak sesi coachingnya dengan Pak Ivon tadi? Menurut Bapak berjalannya seperti apa Pak? Berjalan sangat baik Pak, lancar karena Pak Ipon ini sudah mengetahui apa rencana beliau ingin masuk ke kelas pada saat observasi, dan kemudian beliau juga sudah mengetahui juga apa yang harus dikembangkan pada saat observasi nanti, seperti itu Pak. Jadi tadi Pak Ivon itu sesi coachingnya dengan Bapak itu tentang apa Pak? Topiknya Pak? Baik Pak, beliau mengambil pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi beliau pengen mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid, sehingga menurut beliau dengan cara seperti itu kebutuhan belajar murid itu bisa terpenuhi Pak. Oke, iya Pak. Apakah Pak Ivon juga memberikan teknik-tekniknya supaya pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Ivon mau laksanakan itu berhasil Pak? Benar sekali Pak, beliau menyampaikan kepada saya beberapa teknik-teknik yang akan beliau lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini terwujud pada saat beliau melakukan pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu mungkin beliau ingin menguasai dulu materi, beliau juga melakukan asesmen, kemudian beliau ingin juga menguasai kelas supaya semua kebutuhan murid pada saat proses pembelajaran itu bisa tercapai Pak, seperti itu. Oh, baik sekali kalau begitu Pak. Oke Pak, kalau menurut Bapak sebagai coach ya, apa saja nih Pak yang sudah berjalan baik dari tadi ketika Bapak bertanya ketika dalam sesi pra tadi, Bapak kan sudah mempersiapkan diri dengan teknik-teknik Pak ya. Harapan Bapak juga tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, kira-kira mana yang sudah berjalan baik menurut Bapak? Menurut saya yang sudah berjalan baik itu saya mengarahkan beliau untuk menemukan area yang harus beliau kembangkan. Kemudian dengan teknik-teknik seperti apa beliau mengembangkan area tersebut. Seperti itu Pak. Artinya juga dalam hal rencana aksinya Pak Ipon tadi Bapak juga sudah mendorong dengan ini ya Pak ya, dengan lebih mengelaborasi, menggali lebih dalam Pak ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Jadi beliau memiliki rencana, jadi saya kuatkan lagi rencana beliau sampai beliau menemukan teknik, sampai beliau menemukan area yang harus dikembangkan pada saat observasi nanti. Seperti itu Pak. Lalu Pak, apakah Bapak melihat ada hal-hal yang belum berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Bapak, persiapan Bapak? Mungkin teknik-tekniknya ada yang kurang pas tadi Pak? Atau seperti apa Pak? Kalau untuk di tahap perencanaan ini saya melihat semua sudah berjalan dengan baik nih Pak. Tinggal nanti saya melihat lagi pada saat observasi di kelas apa yang belum terwujud dari rencana beliau. Seperti itu Pak. Baik ya, terima kasih Bapak. Waduh, nah saya juga melihat Pak ya, saya sangat mengapresiasi Bapak sudah punya persiapan ya, Bapak mendengarkan dengan sungguh-sungguh permasalahan, sharing dari
Pak Ivon, ya. Lalu juga Bapak mengarahkan ya dari mengingatkan lagi tentang apa ya, dan itu menggali dengan sangat baik Pak, sehingga Pak Ivon tadi bisa menceritakan strategi-strategi beliau ya untuk pembelajaran berdiferensiasi agar berhasil dengan baik Pak. Nah, lalu dari rencana aksi juga ya Bapak juga menanyakan, memberdayakan, sehingga Pak Ivon juga melihat suatu keunggulan dari pribadi Pak Ivon untuk persiapannya Pak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ya untuk lebih pengembangan keterampilan coaching, yaitu ini Pak, untuk ukuran keberhasilan Pak ya. Nanti ukuran keberhasilannya seperti apa itu perlu Bapak tanyakan ya, sehingga tadi Bapak sudah sampai ke tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya sudah berjalan baik ya. Cuman satu hal kecil saja, yaitu tentang untuk menanyakan ukuran keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi ya. Nanti ke depan lebih didorong lagi, yaitu untuk sampai supaya sesi coaching itu kita tahu keberhasilannya di mana Pak ya. Itu sekedar masukan dari saya Pak untuk pengembangan diri kita bersama. Apakah Bapak ada hal yang mau disampaikan lagi Pak? Siap Pak, nanti saya akan coba tingkatkan lagi sesi coachingnya, terutama pada ukuran keberhasilan. Jadi mudah-mudahan di kedepannya hal ini akan saya laksanakan pada saat perencanaan pra observasi nanti. Baik Pak, Iya Pak. terima kasih untuk sementara. Lusa, saya juga bisa meningkatkan teknik coaching saya karena ada Bapak yang mengamati. Luar biasa masukannya Pak, nanti pasti akan ditingkatkan. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Hendro. Wah, semoga semakin menjadi coach yang hebat Pak di kedepannya. Baik, terima kasih Sekian Pak juga ya, kalau Pak. begitu. Mari sampai Siang jumpa Pak. lagi Pak Hendro. Selamat siang.